kami lagi konsen memikirkan terkait dengan brand desa, bukan brand produk unggulan atau brand wisata. Karena jika kita berbicara brand desa, yang masuk di dalamnya adalah potensi wisata, yang kedua kulinernya, yang ketiga akomodasinya, termasuk transportasi dan paket-paket yang lain. Itu harus terkoneksi. Biasanya yang menjadi sebuah permasalahan, wisata atau produk unggulannya berjalan lebih dulu, baru kita membuat sebuah regulasi. Yang terjadi adalah sebuah clash. Wah, orang saya duluan, ini Bapak Kepala Desa, baru saya berhasil, baru dia buat regulasi. Itu biasanya yang terjadi di desa. Makanya sebenarnya sangat dibutuhkan sekali peran serta komunikasi dari para pihak yang ada di desa, yaitu BPD, LPM, tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu memang sangat kita harapkan sekali komunikasinya. Kopi yang kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi, mungkin kopi yang agak terasa sedikit aneh ya. Kok kopi bisa ada asemnya, ada kecutnya, lain sebagainya. Karena kopi yang tumbuh di Desa Wonogiri ini, kopi yang kita punya itu adalah kopi dengan varietas Arabica. Secara rasa dia itu ada rasa fruity. Dia mempunyai 3 karakter rasa: fruity, acidity, dan sweetness. Itu ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, ada rasa buahnya. Makanya itu berarti kita sudah membuka peluang terhadap petani bahwasanya dengan menanam kopi sudah tidak ada ketakutan terkait dengan pasar. Kita sudah menjamin. Kalau di yang kopi khusus di hutan desa, BUMDes yang sudah menjamin untuk hasil panennya. Yang di luar kawasan ada salah satu optaker eksportir yang sudah menjamin terkait dengan pasarnya. Antara lembaga pengelola hutan desa, kita sempat musyawarah desa. Musyawarah desa, ada pertanyaan dari masyarakat pengelola hutan desa kami. Pak, kenapa kami masyarakat sebagai pengelola hutan desa tidak bisa mengakses dana desa untuk kami gunakan di hutan desa? Nah, itu sempat terjadi sedikit perbincangan yang cukup hangat. Nah, dari desa menyampaikan bahwa regulasinya tidak ada. Terus kalau regulasi tidak ada, kenapa hutan desa ini bisa kami kelola? Nah, SK yang kami pegang itu apa artinya kan itu? Tetap desa itu dengan undang-undang desanya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di sana yang masuk aset desa itu sudah tercantum adalah tanah khas desa, apa lain sebagainya. Terus di sana juga ada hutan milik desa, bukan hutan desa. Ya, hutan milik desa. Desa sudah mulai kebingungan. Akhirnya kebetulan juga kami dapat program pengembangan ekonomi masyarakat perhutanan sosial itu. Saya juga didatangi oleh Bapak Nugroho dari Dirjen Kementerian Desa PDT. Nah, saya sampaikan di sana dan saya diberikan asumsinya seperti ini, Pak, bahwasanya dengan adanya SK kita sudah bisa loh menggunakan dana desa. Saya bilang kami tidak butuh asumsi, Pak, kita butuh hitam di atas putih. Seandainya terjadi permasalahan di desa, apakah asumsi ini bisa menyelesaikan masalah? Nah, asumsi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, makanya kami bilang waktu itu terjadilah sebuah perdebatan yang cukup pelik dan akhirnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 6 Permen Desa Nomor 6 Tahun 2018 itu sebenarnya cikal bakal awal mulanya dari Wonogiri seperti itu. Kita yang cukup intens karena memang masalah itu yang kita temui di desa. Nah, itu juga memang sangat perlu juga diketahui bahwasanya untuk membangun perhutanan sosial dan sebagainya kita juga perlu menyelaraskan antara RPJMDes, terus regulasi dan sebagainya untuk mengelola hutan itu sendiri, karena kita tidak mau maksud kita baik tetapi salah secara regulasi. Kan seperti itu juga perlu diperhatikan sekali karena tidak semua maksud baik benar secara regulasi. Mungkin sedikit yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan konflik, Pak. Konflik di antara desa-desa yang berdampingan ataupun dengan kelompok-kelompok yang ada dengan KTH pengelola hutan, Pak. Yang pertama tentang tadi dari Pak Camat, sanksi memang sangat berat ya memberikan sanksi terhadap masyarakat itu sendiri. Tetapi jika tidak diberikan sanksi, itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk melanggar. Nah, ini sangat penting sekali sebenarnya dibahas di sebuah desa karena lembaga pengelola hutan desa yang kita ketahui ya Pak ya, yang kita ketahui kita sharing saja yang saya ketahui, termasuk nanti secara global aja saya berikan sharing saya terhadap Bapak Camat termasuk juga Pak Sanan. Secara regulasi untuk memberikan sebuah sanksi itu kita harus membangun sebuah kesepakatan, Pak.
membangun sebuah kesepakatan seperti yang disampaikan Pak Sanan tadi. Di hutan itu sendiri itu sudah ada yang mengelola dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung 700 hektar. Permasalahannya hampir sama Pak, di Wonogiri sebelum juga ada LPHD hutan itu sudah dikelola Pak, sudah dikuasai oleh masyarakat, tetapi secara legal formal, secara aturan hukum hutan lindung, biasanya hutan lindung ya, sebelum ada SK orang masuk membawa senjata tajam aja sebenarnya seharusnya udah ditangkap, tetapi nyatanya pohon habis di dalam. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di mana? Apakah di masyarakat kita salahkan sepenuhnya? Tidak berani kita menyalahkan masyarakat sepenuhnya, karena mereka hanya berpikirnya kebutuhan. Apa sih solusinya kan sebenarnya Pak ya? Bagaimana sih solusinya? Kalau kami di Desa Wonogiri Pak, tetap merangkul kelompok-kelompok yang ada di hutan itu sendiri. Tetap kita merangkul, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari keluarga besar LPHD kita. Tetapi kita akan menyelaraskan kembali aturan-aturan desa kita, aturan-aturan LPHD. Kalau dulu itu hutan desa atau perhutanan sosial itu masih di P39. Sekarang Bapak bisa buka di P83, Perdirjen 83. Di sana sudah jelas Pak. Mungkin itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan konflik. Memang identik, perhutanan sosial itu sangat identik dengan konflik. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang harus kita bisa selesaikan. Terkait dengan pemanfaatan kawasan, pembangunan sarana prasarana, dasar hukumnya ada Pak. Permenhub 22 tahun 2012. Di sana bisa 10% kawasan berizin bisa dibangun sarana prasarana penunjang kegiatan wisata. Bisa. Kalau kami karena kawasan penyangga, kami Desa Wonogiri tidak mau 10% Pak. 10% dari 10%-nya 250 hektar, kalau 10% 25 hektar. 25 hektar gundul di kawasan yang miring itu bagus juga sih Pak. Sama perusahaan itu. Nah kalau sekarang insya Allah ke depan nanti tetap akan ada perbaikan. Seperti apa fungsi desa sebenarnya. Nah itu mungkin untuk ke depan mungkin Pak Kedus ya. Nah, kita luruskan aja dulu ya. Berkenaan dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, mungkin kami merasa sangat gergetan juga. Karena apapun yang telah Bapak sampaikan, mungkin dalam pemikiran kami yang selama ini kami bertekad berkenaan dengan hutan desa ini, rupanya seperti itu cara pengelolaannya. Insya Allah teman-teman pada hari ini, khususnya BPD, karena memang mempunyai peran penting nih Pak. Jadi segera untuk merapatkan barisan, kita sama-sama, ya, saya sampaikan kepada seluruh ini, kita sama-sama dan kita giring sama-sama. Karena walaupun bagaimanapun, jangan sampai hanya nggak mendapatkan izin, mendapatkan SK. Nah itu sebenarnya yang kami inginkan. Jangan sampai nanti SK-nya keluar, hutannya habis. Karena yang terjadi sekarang ini Pak, kalau khusus di desa kami, memang kemarin memang mengajukan untuk hutan mangrove itu. Tapi ada beberapa desa yang hutannya sekarang itu di Belitung ini banyak tukang suntik. Hutannya bisa habis. Justru itu ini harus mulai hari ini kita cepat-cepat lah untuk merapatkan barisan, kita sama-sama kejar ini. Walaupun harus sampai ke pihak kementerian nanti. Aku rasa itu bukan pertanyaan kita, hanya menghimbau pada kawan-kawan semua kan ini untuk mengingatkan aja, jangan sampai nanti hasil dari ini kita nanti tidak dapat apa-apa.